Nini Carlina akhirnya bercerai dengan Dodi Sujatmiko. Nini masih belum puas karena mantan suaminya hanya bersedia menyantuni Nini dan anaknya sebesar 1 juta rupiah per bulan. Satu lagi artis yang tak jera berurusan dengan narkoba, padahal pernah merasakan dinginnya bilik penjara. Artis itu bernama Billy Glenn yang tertangkap polisi untuk kedua kalinya karena membawa sabu-sabu. Pada akhir tahun 2002, Billy Glenn yang sedang merintis karir di dunia sinetron tertangkap polisi. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali di Gospot, gosip terdepan seputar orang ternama. Saya Nela Ana akan mengajak Anda untuk menjelajahi seluk-beluk kehidupan dunia selebriti, menjaring gosip terpanas, dan membongkar fakta yang tersembunyi di balik gemerlapnya kehidupan dunia selebriti. Pemirsa setia Gospot minggu ini akan dibuka dengan segmen Go Flash. Pada segmen ini Anda bisa melihat berita-berita paling menarik yang terjadi selama sepekan ini. Dan mungkin Anda punya pilihan sendiri, mana berita yang Anda anggap paling menarik. Coba Anda bandingkan antara pilihan Anda dengan pilihan redaksi Gospot. Pasti tidak akan jauh berbeda. Anda mau bukti? Inilah Go Flash. Puasa bicara, itulah alasan yang digunakan Iputu Gede Arisute kenapa selama ini tak mau bicara. Padahal namanya tak henti disebut-sebut dalam setiap berita tentang Reza. Kepergoknya Iputu Gede Arisute saat semeja dengan Reza dan keluarganya di Hotel Hilton Jakarta memaksa dirinya untuk keluar dari persembunyiannya. Pria Bali ini akhirnya menjawab keingintahuan banyak orang tentang hubungannya dengan Reza. Hanya persahabatan biasa. Itulah jawaban Iputu Gede Arisute. Mantan Kepala BPPN masih menyisakan pertanyaan, siapakah model bernama Oti yang dikabarkan sudah dinikahinya beberapa waktu lalu. Saling serang, saling lempar sanggahan. Itulah pemandangan yang terlihat dalam perseteruan Sandy Harun dengan Setiawan Jodi. Status orang tua biologis Marimbi Putri Jodi yang menjadi bahan pokok pertikaian belum terjawab. Namun sudah muncul pertikaian baru. Sandy Harun menuduh Jodi sengaja menggelapkan akte pernikahan mereka. Menurut Sandy, akte pernikahan itu sesungguhnya tak pernah ada. Pengacara Perlente Muhammad Farhat Abbas sarjana hukum lagi-lagi dihantam gosip tak sedap. Suami Nia Daniati ini dikabarkan punya wanita idaman lain bernama Ani Murdaya, seorang mantan model era tahun 80-an. Gosip semacam ini sudah kerap menyambar Farhat, dan Farhat selalu punya jawaban penangkalnya. Anehnya, untuk gosip mutakhir ini, Farhat tiba-tiba berubah adatnya menjadi tertutup terhadap wartawan. Nini Carlina akhirnya bercerai dengan Dodi Sujatmiko. Nini masih belum puas karena mantan suaminya hanya bersedia menyantuni Nini dan anaknya sebesar 1 juta rupiah per bulan. Satu lagi artis yang tak jera berurusan dengan narkoba, padahal pernah merasakan dinginnya bilik penjara. Artis itu bernama Billy Glenn yang tertangkap polisi untuk kedua kalinya karena membawa sabu-sabu. Pada akhir tahun 2002, Billy Glenn yang sedang merintis karir di dunia sinetron tertangkap polisi karena membawa narkoba. 3 tahun berselang, Billy Glenn kembali tertangkap polisi karena menyimpan serbuk haram itu. Erwin Prasetya melaporkan Dani ke Polda Metro Jaya untuk 2 kasus berbeda. Kasus pertama, Erwin melaporkan Dani untuk kasus sinetron yang mengambil jalan cerita para personil Dewa Formasi Lama. Kasus kedua, Erwin melaporkan Dani karena selebaran bernada pelecehan yang disebarkan Dani kepada pers. Isinya, Dani menganggap langkah hukum yang diambil Erwin terlalu mengada-ngada. Tak hanya penyanyi pemula yang keranjingan untuk mengikuti audisi sebagai penyanyi idola, penyanyi yang sudah eksis sekelas Arman Maulana pun ternyata tertarik untuk mengikuti audisi serupa. Bedanya, Arman akan mengikuti audisi pencarian vokalis baru untuk sebuah band yang berasal dari Australia. Langkah Arman ini ternyata mendapat restu dari personel Gigi lainnya. Hidup memang penuh dengan romantika. Ada tawa, ada tangis, ada pertengkaran, namun ada pula persahabatan. Itulah nikmatnya hidup.
Pemirsa, saat orang yang lama ditunggu kemunculannya tiba-tiba menampakkan diri, pasti akan menimbulkan kehebohan. Itulah yang terjadi pada kemunculan Iputu Gede Arisute. Saat orang ramai-ramai membicarakan namanya, ia tetap tenang-tenang saja di persembunyiannya. Lalu apakah kemunculannya ini akan mengakhiri polemik tentang kedekatannya dengan Reza? Mari kita saksikan bersama-sama hanya di Top Gospot. Inilah Top Gospot minggu ini. Apalagi kalau bukan munculnya Iputu Gede Arisute dari persembunyiannya. Kehidupan Reza Artamevia setahun belakangan ini memang selalu dibayang-bayangi oleh satu nama bernama Iputu Gede Arisute. Reza seperti bertarung sendirian menghadapi berbagai gosip yang menghujaninya. Sementara Iputu Gede Arisute aman dalam persembunyiannya. Reza berusaha pula mencari aman dengan terbang ke Singapura, tetapi Reza tak kuasa menahan keinginannya untuk kembali ke tanah air saat hari ulang tahunnya tiba. Terjadilah apa yang harus terjadi. Reza kepergok wartawan duduk semeja bersama Iputu Gede Arisute di Hotel Hilton Jakarta. Reza kelabakan berusaha menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi dalam pertemuan itu. Sudah ada suatu hal yang spesial, baik Bapak Arisute sendiri, waktu itu kebetulan dia juga lagi santai dan kita bertemu ya. Harus diklarifikasi sekali lagi. Kemarin kenapa saya tidak utarakan sejelas ini? Karena menyangkut menyangkut orang lain kan. Jadi saya harus diskusikan dulu. Saat saya datang dari Singapura, ketemu orang tua saya langsung diberondong pertanyaan. Tak ayal penjelasan Reza yang terkesan tak konsisten justru semakin mengiringi opini bahwa Reza sengaja pulang ke tanah air untuk menemui Iputu Gede Arisute. Publik semakin yakin dan percaya bahwa antara Reza dan Iputu Gede Arisute memang ada jalinan asmara terselubung. Hanya ada satu cara untuk membendung opini publik tersebut. Iputu Gede Arisute harus angkat bicara. Pada saat saya di Hilton itu, saya tidak betul itu berdua sama sekali. Itu pun saya datang terlambat 2 jam. Saya datang jam 10 loh. Kemunculan Iputu Gede Arisute ternyata bukan semata atas inisiatif sendiri. Pria yang ternyata murah senyum ini muncul atas saran Gatot Brajamusti. Kenapa saya tidak ada di sana? Karena memang saya tidak ada kepentingan di sana. Dan Reza saat itu janji mau mengadakan ulang tahun itu bersama kami di Kemang. Kita menunggu sampai jam 3 ya Pak ya. Saya menunggu sampai jam 3 dan ternyata Reza ada masalah yang lain yang Reza sendiri sudah sering dikatakan ya. Yang dikatakan bahwa masalah yang perlu dikelirkan gitu. Yang dimana saat itu saya tidak tahu. Selain menjelaskan kronologi pertemuannya dengan Reza, Iputu Gede Arisute juga menceritakan tentang awal pertemuannya dengan Reza hingga terjalin persahabatan di antara mereka. Saya kenal sama Reza itu pada saat menyanyi di rumah saya loh. Jangan lupa loh. Bukan karena saya kenal saya suruh nyanyi, bukan loh. Yang Anda harus tahu itu. Saat pertama saya kenal dia itu berkenalan itu justru pada saat saya ulang tahun, di mana dia salah satu diundang oleh panitia. Setelah itu terjalin persahabatan itu, karena saya ingat waktu itu saya berikan dia buku, ya kan? Saya berikan dia buku yang saya tulis ada kurang lebih ada 5 apa 6 gitu ya. Nah dia baca rupanya buku ini, dia menyampaikan keinginannya bagaimana sih caranya menulis buku. Saya tidak ingin bahwa dengan pemberitaan ini kita tambah baik atau tambah tidak baik, enggak. Tetap aja saya punya ukuran penilaian terhadap persahabatan teman-teman itu. Iputu Gede Arisute, orang yang selama ini ditunggu-tunggu kemunculannya, sudah banyak bicara. Pada intinya, semua perkataannya menepis semua gosip tentang hubungan istimewanya dengan Reza. Apakah semua api gosip lantas padam? Lagi-lagi harus dikatakan waktu yang akan menjawabnya. Pemirsa, memang harus diakui bahwa korupsi sudah membudaya di masyarakat kita. Bahkan kita seringkali mendengar acara amal pun tidak luput dari korupsi. Dan pesulap Deddy Corbuzier kabarnya baru-baru ini telah ditipu oleh salah satu event organizer yang menyelenggarakan pentas amal untuk Aceh.
Dan I.O. tersebut dikepalai oleh Cut Yanti. Benarkah kabar tersebut atau hanya keisengan wartawan saja? Inilah Gospot. Event organizer yang dikepalai oleh Cut Yanti itu pernah menyelenggarakan malam dana untuk Aceh. Dan Dedi diundang sebagai salah satu penampil. Karena temanya adalah malam dana, maka seluruh